Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi ya teman-teman. Nah, tapi karena Mr. Helmi sedang cuti, jadi pertemuan kali ini kita agak sedikit berbeda ya teman-teman. Biasanya kita belajarnya langsung. Nah, karena Mr. Helminya sedang cuti, jadi Mister tetap mengupayakan bagaimana supaya teman-teman tetap bisa belajar. Jadi walaupun Mister cuti, teman-teman belajarnya tidak tertunda gitu ya teman-teman. Nah, makanya melalui recording video ini, Mister akan tetap melanjutkan pembelajaran kita ya teman-teman. Nah, sesuai yang Mister infokan sebelumnya, jadi pertemuan kali ini kita akan latihan soal yang mendekati dengan soal formatif. Nah, jadi teman-teman karena sekarang kita baru latihan soal, maka formatifnya kita tentunya di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Nah, formatif yang akan kita laksanakan ini tentunya materinya dari awal ya teman-teman, dari bilangan bulat, kemudian pecahan, dan yang terakhir kita belajar tentang himpunan. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai supaya nanti mempersingkat waktunya ya teman-teman, jadi supaya durasi videonya juga nanti tidak terlalu panjang. Oke, nah kita mulai dari pemahaman konsep yang pertama ya teman-teman. Nah, ini mengenai himpunan. Jadi kita diminta memberikan tanda checklist pada pernyataan yang sesuai dari tabel di bawah ini teman-teman. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada himpunan dan juga bukan himpunan ya teman-teman. Jadi walaupun sekilas mirip, sama-sama kumpulan gitu ya teman-teman, tapi belum tentu kumpulan itu merupakan himpunan. Nah, seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, salah satu ciri-ciri himpunan yaitu dia sifatnya objektif ya teman-teman, objektif dan terukur gitu ya, dapat diamati dengan panca indera dan juga bersifat fakta gitu ya teman-teman, bukan opini. Itu yang merupakan himpunan. Nah, selain itu masuk ke yang bukan himpunan. Nah, di sini teman-teman ada kumpulan siswa pintar, ada kumpulan siswa berkacamata, ada kumpulan tumbuhan monokotil, ada kumpulan tumbuhan berbunga indah, kemudian kumpulan hewan mamalia, dan kumpulan hewan jinak. Nah, Mister rasa sebetulnya tanpa kita bahas lagi pun teman-teman pasti sudah bisa membedakan ya mana saja yang merupakan himpunan dan mana yang bukan merupakan himpunan. Tapi untuk mengingatkan lagi, kita bahas bareng-bareng aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dari kumpulan siswa pintar. Nah, pintar itu bersifat subjektif ya teman-teman. Nah, karena pintar itu tidak bisa diukur dari satu sisi aja, tapi bisa diukur dari berbagai sisi gitu ya. Jadi kalau dikatakan kumpulan siswa pintar, pintarnya tuh semana gitu ya. Ini hal yang relatif. Makanya kumpulan siswa pintar ini bukan merupakan himpunan. Karena pintar itu relatif ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua kumpulan siswa berkaca mata. Kumpulan siswa berkaca mata ini merupakan himpunan ya. Karena jelas apabila kita berada di suatu ruangan misalkan, nah kemudian kita meminta beberapa siswa yang berkacamata untuk berkumpul di satu tempat, maka kumpulan tersebut sudah pasti merupakan himpunan karena bersifat objektif ya teman-teman, kayak gitu. Nah kemudian ada kumpulan tumbuhan monokotil. Nah kumpulan tumbuhan monokotil ini juga sama ya teman-teman ya, ini merupakan himpunan karena bisa kita bedakan secara jelas dan objektif gitu ya teman-teman ya, sesuai dengan fakta bahwa ada sekumpulan tumbuhan yang merupakan monokotil. Nah kemudian kumpulan tumbuhan berbunga indah. Nah, berbunga indah itu indah di sini relatif ya teman-teman. Contoh, misalkan Mister berpendapat, oh bunga ini indah. Tapi bagi teman-teman kan belum tentu. Nah, artinya ini sifatnya masih subjektif ya teman-teman atau relatif. Oleh karena itu, kumpulan tumbuhan berbunga indah bukan merupakan himpunan. Nah, kemudian kumpulan hewan mamalia. Kumpulan hewan mamalia tentu saja merupakan himpunan ya teman-teman karena ini dapat diamati secara objektif yang merupakan hewan mamalia gitu ya. Nah kemudian kumpulan hewan yang jinak ini bukan merupakan himpunan karena jinaknya juga nggak bisa kita ukur ya teman-teman.
Ini tidak bisa kita ukur dengan pasti gitu ya, oleh karena itu ini sifatnya relatif. Nah, makanya masuknya ke bukan himpunan. Kayak gitu. Jadi, seperti yang sudah pernah kita pelajari, cara membedakannya cukup mudah ya teman-teman. Kalau yang bisa diamati secara objektif, jelas, terukur gitu ya. Nah, itu dapat kita kategorikan sebagai kumpulan yang merupakan himpunan. Tapi, kalau yang dia kumpulan tapi sifatnya masih relatif atau subjektif, maka itu masuknya ke yang bukan himpunan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, di sini yaitu soal pemahaman konsep yang kedua ya. Nah, di sini ada 3 himpunan, himpunan semesta, himpunan A, himpunan B. Nah, himpunan semestanya di sini X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari 10. Dan X itu elemen bilangan asli. Kemudian A-nya itu 2, 4, 6, 8 ya, sudah dalam bentuk himpunan yang didaftarkan anggotanya satu persatu. Kemudian yang B, X demikian sehingga X kurang dari 11 dengan X elemen bilangan prima. Nah, teman-teman, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, di sini kalau kita mau menggambar diagram Venn, kemudian menentukan irisan, gabungan, dan juga selisih, alangkah lebih baiknya kita ubah dulu. Ini kan masih dalam bentuk notasi ya untuk himpunan semesta dan himpunan B. Alangkah baiknya supaya teman-teman nggak keliru, maka yang S dan B ini kita ubah dari notasi ke bentuk mendaftarkan anggota-anggotanya. Kayak gitu. Nah, sekarang X elemen bilangan asli. Bilangan asli teman-teman sudah tahu ya, dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini X lebih besar sama dengan 1, berarti X ini lebih besar atau sama dengan, artinya satunya masih boleh ya teman-teman, karena di sini ada tanda sama dengan. Kemudian kurang dari 10, berarti di bawah 10. 10-nya nggak boleh masuk ya. Nah, jadi himpunan semestanya kalau kita daftarkan satu persatu di sini jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kayak gitu. Nah, kemudian A-nya nggak perlu kita apa-apain karena dia udah dalam bentuk anggota yang terdaftar ya teman-teman. Nah, kemudian yang B, ini sama juga seperti yang S tadi ya, yang himpunan semesta. Kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. Nah, di sini katanya X-nya kurang dari 11, X elemen bilangan prima. Teman-teman juga sudah pernah belajar, bilangan prima terendah itu adalah 2, kemudian 3, 5, dan 7. Kemudian 9 nggak masuk ya teman-teman, karena 9 itu masih bisa dibagi 3 gitu. Jadi di sini yang bilangan prima cuma 2, 3, 5, sama 7. Kayak gitu. Nah, setelah kita daftarkan anggotanya satu persatu, nanti di sini kita bisa gambarkan diagram Venn-nya teman-teman. Nah, clue-nya teman-teman jangan lupa nanti antara A dan B teman-teman lihat dulu yang sama ya. Di sini anggota yang sama nanti itu kita tuliskan di bagian tengah-tengah himpunannya gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, kayak gini teman-teman kurang lebih diagram Venn-nya. Jadi di sini himpunan semesta, kemudian ada himpunan A dan himpunan B. Nah, tadi seperti yang sudah Mister katakan, kita mulai dari yang bagian tengah dulu ya. Nah, yang bagian tengah itu yang tadi merupakan anggota A dan juga anggota B. Dia ada di tengah-tengah. Kita tuliskan di tengah. Kemudian yang A kita tuliskan selain yang 2 tadi ya teman-teman. Selain 2 ada 4, 6, dan 8. Kita tuliskan anggota-anggotanya. Begitu juga dengan yang B. Nah, tadi 2-nya sudah masuk ke yang tengah-tengah sini, maka sisanya ada 3, 5, dan 7. Gitu ya teman-teman ya. Mister rasa teman-teman bisa lah. Ini kan cuma himpunan yang ada 2 ya teman-teman. Dan udah berkali-kali kita ulang-ulang juga ya. Mister yakin sih teman-teman pasti udah paham ya bagaimana cara untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, paling selanjutnya yang perlu diperhatikan teman-teman, tadi kan selain diminta untuk menggambar diagram Venn, teman-teman juga diminta untuk menentukan tadi ada A irisan B, A gabungan B, kemudian B dikurangi A. Nah, teman-teman kalau irisan seperti yang sudah pernah kita lakukan dengan games waktu itu ya. Nah, waktu itu kita pernah main games. Jadi irisan itu daerah yang ada di bagian tengah gitu ya. Di bagian tengah antara dua himpunan. Berarti di sini A irisan B itu adalah 2 ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Kemudian
Yang selanjutnya A gabungan B. Nah, kalau gabungan kan kita cukup tuliskan semuanya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang double, kita tuliskannya cukup satu kali aja kayak gitu. Nah, kalau A gabungan B berarti kita tuliskan semua anggota A dan anggota B kayak gitu. Nah, kemudian tadi ditanya juga selisih B dikurangi A. Nah, kalau B dikurangi A itu anggota B tapi yang tidak ada di A. Jadi yang benar-benar pure anggota B aja ya teman-teman, tidak termasuk irisannya gitu. Jadi B dikurangi A itu yang pure hanya di B. Nah, jadi yang pure hanya di B itu ada 3, 5, dan 7. Gitu ya teman-teman. Oke, kita coba cek. Nah, ini ya teman-teman. Jadi A irisan B itu tadi yang bagian tengah-tengahnya itu anggotanya adalah 2 ya. Kemudian A gabungan B. Nah, kita tuliskan semua tadi yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B. Ya, cuma kalau misalkan ada angka yang double, teman-teman cukup tuliskan satu kali aja. Nah, B dikurangi A tadi anggota B yang pure di B ya, teman-teman. Atau kalau secara bahasa bukunya ya, teman-teman, B dikurangi A itu berarti anggota B yang tidak ada di A. Kayak gitu. Atau lebih simpelnya ya teman-teman cukup tuliskan aja anggota-anggota yang pure ada di B gitu ya. Kalau mister masih simpelnya kayak gitu aja teman-teman. Oke, nah ini masih soal tentang pemahaman konsep ya teman-teman. Kita belum mulai masuk ke soal yang modelnya permasalahan atau soal cerita gitu. Nah, sekarang mister akan lanjutkan. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke permasalahan nih teman-teman. Masih tentang himpunan ya. Nah, di sini siswa grade 7 SMP Alfat BSD berjumlah 55 siswa. Sebanyak 30 siswa suka mata pelajaran olahraga dan 25 siswa suka mata pelajaran prakarya. Sedangkan 4 siswa tidak menyukai kedua mata pelajaran tersebut. Nah, kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn, kemudian kita tentukan yang suka kedua-duanya antara olahraga dan prakarya. Kita juga diminta untuk menentukan yang hanya suka olahraga dan yang hanya suka prakarya. Seperti biasa teman-teman, supaya lebih mudah kita buat dulu diagram Venn-nya supaya terlihat nanti ya daerah-daerahnya. Nah, ini teman-teman. Semestanya tadi ada 55 siswa ya. Kemudian yang olahraga di sini tadi ada 30. Kemudian yang prakarya ada 25. Nah, kemudian yang tidak suka kedua-duanya ada 4. Nah, teman-teman, seperti yang sudah pernah kita pelajari, kalau ada tipe soal seperti ini, kita fokus dari yang bagian tengah dulu ya. Nah, yang bagian tengah atau irisan antara O dan P kan awalnya sebenarnya kita nggak tahu nih ya. Kita nggak tahu nih di sini kosong kan, belum terisi. Nah, makanya di sini supaya kita tahu ini berapa gitu ya, kita gunakan permisalan. Nah, di sini Mister menggunakan N ya seperti biasa. Tapi teman-teman kalau mau menggunakan huruf yang lain juga boleh ya. Kayak gitu. Misalkan mau menggunakan huruf A, B, C, atau mau menggunakan X, Y, silahkan saja. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan. 30 ini kan yang di bagian olahraga secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, ini semuanya 30 nih. Tapi di antara yang 30 di bagian olahraga ini kan sebagian ada yang masuk ke N yang di tengah-tengah sini ya. Nah, jadi di antara keseluruhan yang olahraga ada sebagian yang masuk ke N. Oleh karena itu kalau kita mau cari yang olahraganya aja, di sini kan berarti 30 dikurangi sama N yang bagian tengah-tengahnya gitu ya teman-teman. Jadi 30 dikurangi N. Begitu pula dengan yang prakarya. Yang prakarya atau yang P itu kan ini total keseluruhannya ada 25. Tapi di antara 25 kan ada yang masuk ke N sini ya teman-teman. Nah, makanya di sini 25 dikurangi N. Sedangkan yang tidak suka kedua-duanya ada 4. Berarti dia di luar ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan N-nya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini teman-teman. Total itu kan kita peroleh namanya aja total ya. Kalau total itu pastinya keseluruhan ya. Nah, total itu sama aja tadi yang olahraga ditambah yang prakarya ditambah yang kedua-duanya yang tadi di bagian tengah ya teman-teman. Kemudian ditambah yang di bagian luar kayak gitu.
Nah, kenapa ini Mister masih tuliskan secara lengkap gini teman-teman? Jadi supaya nggak bingung aja sih ya tujuannya kayak gitu. Jadi biar teman-teman lebih mengerti. Nah, totalnya itu tadi diketahui di soal 55 ya. Nah, 55 semestanya gitu ya teman-teman. Nah, yang olahraga tadi 30 minus N. Ditambah yang prakarya 25 minus N. Ditambah yang kedua-duanya itu adalah N. Dan yang ada di luar itu ada 4. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman jumlahkan yang angka dengan yang angka. Dan yang N dengan yang N. Nah, ini negatif N ditambah N sama aja 1 dikurangi 1 ya teman-teman. Atau minus 1 ditambah 1 gitu. Kan habis ya. Karena habis maka Mister coret aja di sini ya. Jadi kita anggap dia sudah hilang atau sudah habis. Gitu. Nah, 30 tambah 25, 55 tambah 4 jadi 59. Minus N yang di atas ini ya teman-teman. Nah, jadinya 55 sama dengan 59 minus N. Kalau udah kayak gini teman-teman cukup ditukar aja nih antara N dengan 55. Makanya di sini N sama dengan 59 dikurangi 55. N-nya adalah 4. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita tafsirkan aja teman-teman. Nah, tadi kan N itu yang ada di bagian tengah-tengah ya, yang di bagian irisan gitu kan. Nah, berarti di sini yang di bagian irisan itu kan sama aja yang suka kedua-duanya gitu ya. Nah, di sini yang suka keduanya itu sama aja N, kemudian N-nya sama dengan 4. Berarti yang suka kedua-duanya antara olahraga dan prakarya itu ada 4 siswa kayak gitu. Nah, kemudian yang hanya suka olahraga kan tadi 30 dikurangi N. Nah, N-nya kita udah dapat tadi 4. Berarti tinggal 30 dikurangi 4. Hasilnya adalah 26 siswa yang hanya suka olahraga. Kemudian yang hanya suka prakarya juga sama caranya teman-teman. Tadi kan 25 dikurangi N ya. N-nya kita udah dapat 4. Berarti di sini jadinya 25 dikurangi 4. Hasilnya adalah 21. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, udah dapat deh kita. Yang suka keduanya 4, yang cuma olahraga 26, dan yang cuma prakarya ada 21. Kayak gitu teman-teman. Oke, bisa lanjut ya. Nah, ini masalah yang kedua. Siswa grade 7 SMP Alfat BSD berjumlah 55 siswa. Dari total siswa grade 7 diperoleh data mengenai minat terhadap mata pelajaran bahasa sebagai berikut. Nah, di SMP Alfat teman-teman kita tahu ya bahasanya kan ada 3 ya. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia yang kita pelajari gitu ya. Nah, di sini katanya 30 siswa suka bahasa Jepang, 23 suka bahasa Inggris, 18 suka bahasa Indonesia, 11 suka Jepang dan Inggris, 7 suka Jepang dan Indonesia, 5 suka Inggris dan Indonesia. Dan ada 3 siswa yang suka tiga-tiganya teman-teman. Nah, terus kita disuruh ngapain nih ya? Kita cek dulu. Nah, katanya kita diminta untuk pertama menggambar diagram Venn. Kemudian yang kedua kita tentukan yang tidak suka tiga-tiganya. Nah, yang tidak suka tiga-tiganya. Setelah itu kita diminta menentukan yang cuma suka bahasa Jepang. Setelah itu kita diminta juga menentukan yang cuma suka bahasa Inggris. Dan yang terakhir yang cuma suka bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita gambar dulu teman-teman diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya. Nah, bedanya yang ini ada 3 ya teman-teman. Ada 3. Sebelumnya cuma 2, sekarang jadi ada 3. Nah, di sini Mister tandain aja J itu Jepang, E itu untuk English atau bahasa Inggris ya, kemudian I itu untuk Indonesia. Nah, semestanya masih sama seperti soal sebelumnya, 55 ya, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman seperti biasa, mulainya dari yang paling tengah, yang suka tiga-tiganya ya. Nah, yang suka tiga-tiganya, ini ada 3 siswa. Kemudian yang suka Jepang dan English, ini ada 11. Nah, tapi 11 itu kan yang ini ya. Nah, di antara yang 11 itu ada juga yang masuk ke yang 3 ini, teman-teman. Makanya di sini 11 dikurangi 3. Jadi ada 8 gitu ya. Nah, yang ini juga sama. 7 itu total keseluruhan. Nah, tapi di antara 7 ini ada yang 3 masuk ke tengah-tengah sini ya, teman-teman. Makanya di sini 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Nah, yang di sini juga 5. 5 berarti di sini
5 itu keseluruhan. Kalau kita mau cari cuma bagian ini aja, jadinya 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2. Kayak gitu ya. Nah, daerahnya teman-teman, ini yang suka tiga-tiganya, ini yang suka Jepang dan English, ini yang suka English dan Indonesia, dan ini Jepang dan Indonesia. Kayak gitu ya. Teman-teman udah paham sebelumnya. Teman-teman udah Mister cek juga satu persatu ya. Mister minta ke depan untuk menunjuk daerah-daerah yang Mister minta kayak gitu. Jadi kayaknya Mister rasa udah paham sih daerah-daerahnya gitu ya. Nah, selanjutnya 30 itu tadi yang suka bahasa Jepang ya, tapi di antara 30 ini kan ada yang masuk ke 8, ada yang masuk ke 3 sini, ada juga yang masuk ke 4 yang di sini ya. Makanya di sini yang benar-benar pure suka Jepang aja 30 dikurangi 8, dikurangi 3, dikurangi 4. Hasilnya adalah 15. Begitu juga dengan yang English. Nah, ada 23, tapi di antara 23 ada yang 8 masuk ke sini, 3 masuk ke sini, dan 2 masuk ke sini ya teman-teman. Nah, makanya di sini 23 dikurangi 8, dikurangi 3, dikurangi 2. Hasilnya adalah 10. Nah, yang Indonesia juga sama. 18 kurangi 4, kurangi 3, kurangi 2. Hasilnya adalah 9. Nah, udah dapatlah kita. Sekarang tinggal kita cari berapa banyak siswa yang tidak suka tiga-tiganya. Kalau yang tidak suka tiga-tiganya otomatis yang di luar ya teman-teman. Nah, di sini caranya gimana? Ini paling mudahnya teman-teman jumlahin dulu aja nih semuanya nih yang ada di dalam lingkaran. Nah, nanti tinggal 55 dikurangi totalnya gitu ya teman-teman. Nah, 15 tambah 8 tambah 10 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 9. Nah, ini Mister udah hitung, hasilnya adalah 51. Jadi siswa yang tidak suka tiga-tiganya berarti semestanya 55 dikurangi 51. Jadi total ada 4 siswa. Gitu ya teman-teman. Oke, Mister next ya. Nah, ini siswa yang tidak suka ketiga mata pelajaran bahasa ada 4 siswa. Nah, siswa yang hanya suka bahasa Jepang tadi ada 15 ya. Kemudian yang suka bahasa Inggris ada 10 siswa. Dan yang suka bahasa Indonesia ada 9 siswa. Ya. Oke, Mister next lagi. Nah, ini tadi yang tentang himpunan ya teman-teman. Yang berikutnya kayaknya bukan tentang himpunan. Kita coba cek dulu ya permasalahan. Oh, betul teman-teman. Ini bukan tentang himpunan lagi ya. Nah, ini permasalahan yang lain ya teman-teman. Nah, tadi masalah 1, masalah 2. Nah, ini harusnya masalah 3 ya teman-teman. Ini ada sedikit typo nih, Mister. Nah, di sini tentang dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng itu kan merupakan salah satu wilayah yang cukup tinggi ya teman-teman, terletak di ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut. Nah, akibat ketinggian tersebut, terjadi beberapa fenomena unik yang disebut embun upas. Nah, embun upas itu apa sih? Jadi kondisi di mana dari malam hari ke pagi hari itu kan biasanya mengembun ya teman-teman. Nah, karena suhunya saking dingin ya teman-teman, embunnya itu, uap air yang merupakan embun itu nanti berubah menjadi es sehingga terlihat seperti salju atau es ya teman-teman. Jadi kayak gini nih, kayak yang digambar. Nah, ini rumput-rumputnya kayak diselimuti es atau salju gitu ya. Sebetulnya ini berasal dari uap air, cuma karena dia suhunya sangat dingin jadi membeku sehingga di sini kelihatan mirip kayak salju gitu ya atau es kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang di sini data suhunya teman-teman. Nah, embun upas itu salah satunya terjadi beberapa bulan lalu ya teman-teman, di tanggal 26 Juli itu terjadi fenomena embun upas ya. Nah, ini data dari tanggal 25-nya ya teman-teman. Tanggal 25 siang itu 16 derajat, tanggal 25 malam itu 6 derajat. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022 pagi harinya ya teman-teman, tanggal 26 pagi itu suhunya mencapai negatif 1 derajat Celcius. Sangat dingin ya teman-teman, bahkan di bawah 0 suhu. Nah, pertanyaannya, penurunan suhu dari siang ke malam hari pada tanggal 25 Juli 2022. Jadi, penurunan suhu dari 25 siang ke 25 malam. Kemudian yang B-nya dari 25 malam ke 26 pagi gitu ya. Next. Nah, ini dari 25 siang ke 25 malam. Tadi 25
siang itu suhunya 16 ya. Kemudian 25 malamnya itu suhunya adalah 6 derajat Celcius. Nah, sehingga di sini tinggal kita kurangi aja, kan penurunan ya teman-teman. Selisih tinggal kita kurang. Berarti di sini 16 kurangi 6 hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, kemudian yang B dari tanggal 25 malam ke 26 pagi. Nah, 25 malamnya kan 6 derajat ya. Kemudian 26 paginya negatif 1. Berarti di sini 6 dikurangi negatif 1. Nah, ini minus ketemu minus kan jadi plus ya. Jadi di sini 6 tambah 1 derajat Celcius. 6 tambah 1, 7. Berarti penurunannya adalah 7 derajat Celcius. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Mr. Next lagi. Nah, ini harusnya masalah keempat ya teman-teman. Mister benar-benar typo nih, belum Mister ganti ya nomor-nomor masalahnya. Oke, jadi di sini tentang BRI Liga 1. Nah, BRI Liga 1 ini teman-teman merupakan kompetisi tertinggi sepak bola di Indonesia. Nah, sistemnya itu teman-teman, tim yang bertanding kalau misalkan menang dapat poin 3. Kalau seri atau imbang, maka di sini dapat poin 1. Dan kalau kalah dapat poin 0 atau tidak dapat poin gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ketentuannya menang 3, imbang 1, kemudian kalah 0 gitu ya. Sekarang di sini teman-teman musim 2021-2022, nah tim yang berhasil memperoleh gelar juara itu Bali United ya teman-teman. Nah, Bali United itu statistiknya seperti ini. Main 34 kali, menangnya 23 kali, imbangnya 6 kali dan kalahnya 5 kali. Nah, kita di sini diminta menentukan poin total yang diperoleh Bali United pada akhir musim. Jadi pada akhir musim itu dapat poin totalnya berapa gitu ya, teman-teman. Nah, di sini total poinnya tadi menang 23 kali dan satu kali menang itu dapat poin 3. Berarti di sini 23 kali 3 gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ditambah imbangnya 6 kali. Nah, dikali setiap kali imbang itu dapat 1 poin. Jadi di sini 6 kali 1. Ditambah 5 kali kalah. Nah, kalau kalah tapi dia dikali 0 teman-teman karena dia tidak dapat poin ya. Jadi di sini 5 kali 0. Nah, tinggal kita hitung aja deh. 23 dikali 3. Nah, ini kalau kita kalikan jadi 69. Ditambah 6 kali 1. 6 kali 1 itu 6. Dan terakhir 5 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 69 tambah 6 hasilnya adalah 75 poin. Jadi pada akhir musim Bali United tadi mendapatkan 75 poin. Gitu ya teman-teman. Oke, Mr. Next lagi. Nah, ini masalah yang kelima berarti teman-teman harusnya. Nah, ini tentang SBMPTN. SBMPTN itu apa sih, Mister? Jadi SBMPTN itu merupakan salah satu tes ya teman-teman, semacam tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, dulu namanya SBMPTN, tapi sekarang namanya udah berganti-ganti lagi ya. Kalau Mister nggak salah, sekarang namanya UTBK. Nah, tapi kurang lebih sama ya, itu merupakan tes untuk masuk ke universitas negeri di Indonesia gitu, yang dilaksanakan secara serentak. Nah, jadi SBMPTN itu teman-teman, kalau misalkan benar itu dapat poin 4. Kalau misalkan tidak dijawab, poinnya 0. Kalau jawabannya salah, dijawab tapi salah gitu ya, poinnya adalah negatif 1. Nah, ini sistem yang diterapkan di tahun 2017 gitu ya teman-teman, sampai sebelum tahun 2017. Nah, dari 2018 sampai sekarang itu udah berbeda lagi ya teman-teman. Jadi ini Mister ambil sampelnya di sebelum tahun 2017. Jadi sistemnya kayak gini teman-teman. Kalau benar dapat poin 4, tidak dijawab 0, dan salah negatif 1. Nah, di sini misalkan jumlah soal yang diujikan itu ada 120 soal. Nah, sekarang kita coba cek ke sini. Nah, katanya ada seorang peserta bernama Nindita. Nah, dia menjawab 90 soal dari 120 soal yang diujikan. Berarti kita fokus ke yang dijawab sama Nindita aja ya. Nah, yang dijawab sama Nindita ada 90. Benarnya ada 75. Dan salahnya sebanyak 15. Nah, skor yang diperoleh peserta tersebut adalah berarti pertama kita diminta untuk mencari total skor yang diperoleh oleh Nindita. Nah, kita cari dulu ya teman-teman. Nah, di sini skornya itu tadi betulnya kan 75 ya si Nindita tadi. Nah, 75
dikali 4. Kenapa? Karena di sini setiap kali jawaban benar itu poinnya dapat 4. Jadi 75 dikali 4. Nah, Nindita betul 75. 75 kali 4. Nah, ditambah kalau misalkan salah, dia poinnya negatif 1 tadi ya. Berarti di sini yang salahnya tadi Nindita ada 15. Berarti di sini jadinya 15 dikali negatif 1. Nah, 75 kali 4 ini 300 ya teman-teman. Nah, 300. Kemudian ini plus, tapi karena di sini ada minus maka nanti jadi minus ya. Nah, 15 dikali 1 hasilnya adalah 15. Jadinya di sini 300 dikurangi 15 hasilnya adalah 285 poin. Berarti di sini skor yang diperoleh Nindita adalah 285. Nah, itu untuk yang A. Sekarang kita coba lihat yang B teman-teman. Di sini diberikan data universitasnya ya. Ada universitas A, B, C, D, dan E. Dengan skor minimumnya masing-masing ya. Nah, tadi Nindita dapat poinnya setelah kita hitung yaitu 285 ya. Nah, di sini berarti berdasarkan data di samping, universitas yang mungkin untuk dimasuki oleh Nindita adalah jelaskan alasan teman-teman. Nah, tadi poinnya 285 ya teman-teman. Berarti kita cari universitas A, B, C, D, atau E yang passing grade atau skor minimumnya itu di bawah skor yang diperoleh Nindita tadi ya. Nah, kalau yang A ini jauh di atas ya. Nah, Nindita pasti nggak masuk teman-teman karena dia cuma 285 tadi. Sedangkan di sini minimumnya 320, masih kurang banget ya. Nah, kemudian kalau yang B 282. Nah, ini masih mungkin ya teman-teman. Karena kan tadi Nindita poinnya 285, jadi sudah di atas 282 gitu ya. Berarti Nindita masih mungkin masuk ke universitas B. Nah, kemudian yang universitas C juga sama. Ini tidak memungkinkan karena skor minimumnya di atas skor yang diperoleh oleh Nindita. Universitas D juga sama. Kayak gitu, 303 di sini di atas dari skor yang diperoleh Nindita. Nah, Universitas E 278. Nah, Nindita 285 berarti masih mungkin ya teman-teman. Jadi di sini universitas yang mungkin untuk dimasukin Nindita itu adalah Universitas B dan juga Universitas E ya. Universitas B dan Universitas E. Alasannya kenapa Mister? Kenapa Universitas B dan Universitas E? Karena di dua universitas tersebut itu passing grade-nya atau skor minimumnya masih di bawah skor yang diperoleh oleh Nindita, atau skor yang diperoleh Nindita masih berada di atas dari skor minimum yang ditentukan oleh kedua universitas tersebut. Kayak gitu teman-teman. Jadi universitas yang memungkinkan yaitu Universitas B dan juga Universitas E. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi tadi kita udah bahas ya teman-teman beberapa soal baik yang sifatnya pemahaman konsep maupun yang sifatnya itu permasalahan gitu ya, atau soal cerita. Nah, nanti ketika kita formatif kurang lebih tipe-tipe soalnya mirip seperti ini ya teman-teman. Jadi Mister memang akan lebih banyak nanti mengeluarkan yang modelnya itu permasalahan gitu ya. Jadi supaya teman-teman nanti lebih real aja gitu ya belajar matematika. Jadi biar teman-teman ketika belajar matematika itu merasa oh ternyata matematika itu ada gunanya loh gitu, dan oh ternyata matematika itu ada aplikasinya loh di kehidupan sehari-hari kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan kali ini gitu ya teman-teman, Mister cuma bisa sampai di sini dulu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin akan Mister share juga gitu ya PPT yang Mister jadikan video kali ini. Nanti Mister akan share supaya nanti teman-teman bisa baca-baca lagi gitu ya. Selain melihat atau menonton penjelasan yang Mister jelaskan sekarang ini melalui video, teman-teman juga bisa lihat PPT-nya kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini Mister doakan semoga teman-teman nanti formatifnya lancar ya, Math. Nah, mudah-mudahan formatifnya lancar, baik nanti yang mengambil tes ataupun nanti yang mengambil project, mudah-mudahan sama-sama diberikan kelancaran dan nilainya maksimal gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin itu aja dari Mister pada pertemuan kali ini.
Selamat belajar untuk teman-teman, dan sekali lagi mohon maaf karena Mister sedang cuti, jadi Mister belum bisa mengajar secara langsung. Tapi Mister upayakan dengan menggunakan video seperti saat ini ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Mister akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.